Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian, Ibu Iva Silviana. Perkenalkan, nama saya Ineke Anggreni Permatasari, kelas Stadis Kimia 3B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis jurnal saya yang berjudul Pengaruh Praktikum Kimia Hijau pada Sikap Siswa Terhadap Kimia. Poin A. Identitas jurnal. Nama jurnal EduScience, volume 12, nomor 2, halaman 155 sampai 165, tahun penerbit 2020, PISSN 1979 sampai 7281, EISSN 2443 sampai 1281. Judul jurnal: Pengaruh Praktikum Kimia Hijau pada Sikap Siswa Terhadap Kimia, atau The Effect of Green Chemistry Lab Experiment on Student Attitude Toward Chemistry. Nama penulis Wayan Redana, Yoman Swardana, Yoman Slamet, dan Loh Maharani Mirta. Yang ke B. Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang masalah. Pembelajaran dengan praktikum sangat dibutuhkan dalam pembelajaran di era modern ini, karena pembelajaran dengan praktikum siswa dapat menganalisis teori dengan fakta. Jadi, siswa belajar tidak hanya menghafalkan rumus saja. Pembelajaran kimia erat kaitannya dengan bahan-bahan yang ada di alam, baik yang organik atau yang berbahaya. Salah satu materi kimia yang menuntut praktikum adalah topik laju reaksi, khususnya pada subbab topik faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Karena ada bahan yang berbahaya untuk kehidupan, maka adanya kimia hijau yang merubah atau mengganti bahan-bahan yang berbahaya menjadi bahan-bahan yang ramah lingkungan. Untuk mengurangi atau mengganti penggunaan bahan yang berbahaya untuk lingkungan digunakan kimia hijau. Menurut penelitian yang sudah dilakukan, banyak hasil penelitian yang berkaitan dengan pengaruh praktikum kimia hijau pada sikap siswa terhadap kimia belum dilaporkan. Pengaruh metode praktikum kimia, dalam hal ini praktikum kimia hijau dan praktikum kimia tradisional, maka sikap siswa terhadap kimia. Perbedaan sikap siswa ini terjadi karena perbedaan penggunaan bahan-bahan dalam praktikum kimia. Yang kedua adalah rumusan masalah. Bagaimana pengaruh praktikum kimia hijau dan praktikum kimia tradisional pada sikap terhadap kimia? Yang ke C. Teori. Redana tahun 2014 menjelaskan bahwa praktikum kimia di SMA tidak terlepas dari penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya, misalnya PB atau PbNO32 dan Ki pada percobaan pembekalan massa, FeCl3 dan KSCN pada percobaan keseimbangan kimia, AgNO3 dan COSO4 pada percobaan pengujian glukosa. Yang kedua, Joshi et al. Tahun 2011 menjelaskan bahwa kimia hijau merupakan rancangan, pembuatan dan penggunaan produk dan proses kimia yang efisien, efektif, aman, dan ramah lingkungan. Teori yang ketiga, Chanseti tahun 2014 menjelaskan bahwa kimia hijau dikembangkan berdasarkan kebutuhan akan adanya dampak berbahaya dari suatu produk kimia sehingga dapat dikembangkan proses kimia dan produk kimia yang ramah lingkungan dan sesuai dengan pembangunan berkelanjutan. Yang teori yang keempat, Burmeister et al. Tahun 2012 menjelaskan bahwa dengan adanya transformasi dari praktikum tradisional ke praktikum yang berorientasi pada prinsip-prinsip kimia hijau, terciptalah praktikum kimia yang aman. Teori yang kelima, Tiscarini et al. Tahun 2019 menjelaskan bahwa praktikum kimia hijau telah berkembang sangat pesat dan diterapkan di dunia pendidikan. Prinsip-prinsip kimia hijau telah diintegrasikan dalam praktikum kimia skala kecil. Teori yang terakhir, Frase 1981 menjelaskan bahwa instrumen sikap siswa terhadap kimia yang ada adalah Test of Science Related Attitudes atau TOSRA. Instrumen ini terdiri atas 7 dimensi, diantaranya implikasi sosial dari sains, normalitas ilmuwan, sikap siswa, sikap terhadap inkuiri ilmiah, adopsi sikap ilmiah, kesenangan dalam belajar sains, keinginan memperbanyak waktu belajar sains, dan ketertarikan berkarir dalam bidang sains.
Yang poin D, metode. Yang pertama kita membahas jenis penelitian. Jenis penelitiannya di jurnal ini eksperimen kuasi dengan desain non-equivalent pretest post-test control group. Yang kedua, waktu dan tempat penelitian dilakukan di salah satu SMA Negeri 4 Singaraja. Yang ketiga, target atau subjek penelitian. Target penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 IPA di SMA Negeri 4 Singaraja yang berjumlah 5 kelas. Yang keempat, teknik pengumpulan data dan instrumen. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik purposive sampling kelas 11 IPA 2 dan 5 sebagai kelompok kontrol yang diajar dengan praktikum kimia tradisional. Sedangkan kelas 11 IPA 3 dan 4 sebagai kelompok eksperimen yang diajar dengan praktikum kimia hijau. Instrumen berupa skor pretest dan post-test dari hasil inventory dianalisis dengan statistika independent sample test. Hasilnya pada tabel seperti ini. Dari data di atas tidak terdapat perbedaan signifikan dari hasil pretest yang dilakukan, maka sikap siswa itu sama tidak berbeda. Sikap siswa terhadap kimia sebelum praktikum baik dari kelompok kontrol skor rata-rata sebesar 3,22 maupun di kelompok eksperimen dengan rata-rata 3,25 tergolong cukup baik. Sementara itu, sikap siswa terhadap kimia setelah praktikum kimia di kelompok eksperimen rata-rata 4,34 tergolong sangat baik. Namun sikap siswa terhadap kimia di kelompok kontrol sebesar 4,15 tergolong baik. Hasil uji hipotesis independent sample detek sikap siswa terhadap kimia per dimensi menunjukkan bahwa perbedaan sikap siswa terhadap kimia antara kelompok kontrol dan eksperimen ditemukan pada dimensi keinginan memperbanyak waktu belajar kimia dan ketertarikan berkarir dalam bidang kimia. Hal ini disebabkan oleh ketertarikan siswa terhadap kimia karena praktikum kimia menggunakan bahan-bahan kimia yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sikap siswa terhadap kimia lebih baik pada praktikum kimia hijau dengan skor rata-rata 4,34 dibandingkan dengan praktikum kimia tradisional yang dengan skor rata-rata 4,15. Sikap siswa yang baik ini sangat penting dikelola agar siswa menyenangi kimia. Dengan menyenangi kimia, maka siswa akan dapat menguasai konsep-konsep kimia dengan baik. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sikap siswa terhadap kimia sangat positif dalam keinginan memperbanyak waktu belajar kimia dan ketertarikan berkarir dalam bidang kimia. Dari hasil-hasil penelitian ini dapat disarankan bahwa guru-guru kimia dapat menggunakan praktikum kimia hijau sebagai pengganti praktikum kimia tradisional. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.